Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, karunia, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang mana apabila kita mau menghitung nikmat, karunia dan keutamaan yang Allah berikan, tidak akan mungkin kita mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak akan mampu menghitungnya dengan alat secanggih apapun, dengan teknologi yang paling mutaakhir pun tidak akan pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, khususnya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beragama Islam, dan lebih terkhusus lagi kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya,
Sehingga kalau kita lihat di luar sedang jamaah sekalian, banyak kaum muslimin yang hanya sekedar nama sebagai orang Islam, tapi jauh dari ajarannya. Sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pelajaran kita pada kajian kita ini insyaallah adalah mempelajari dan mengkaji risalah singkat atau tulisan singkat dari Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, yaitu yang dinamakan Al-Usulus Sittah. Usul yaitu jamak daripada aslun, pokok yang utama. Jadi kalau dikatakan aslun yaitu satu pokok, satu sesuatu yang paling penting dan utama. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan aslun yaitu ma yubna alaihi ghairuhu, apa-apa yang dibangun di atasnya selainnya, yaitu yang dinamakan di tengah-tengah masyarakat pondasi, dasar, asas. Jadi asas itu dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Pondasi. Jadi pondasi ini dibangun di atasnya selain daripada pondasi. Setelah pondasi ada slope-nya kalau bangunan. Yang kadang slope dengan pondasinya sudah jadi satu. Kemudian di atasnya dinding dan seterusnya. Maka ini dinamakan Al-Usulus Sittah. 6 usul, 6 pondasi, 6 dasar yang harus dipegang oleh seorang yang beragama Islam. Insyaallah dia akan kokoh memegang agamanya. Di sini kebiasaan para ulama menyebutkan dengan hitungan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya kadang menyebutkan supaya gampang untuk dipahami. Ayatul munafik thalath, tanda-tanda orang-orang munafik itu ada 3. Dan berbagai hadis yang menyebutkan bilangan 7 golongan yang akan mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 mubiqat, 7 perkara-perkara yang membinasakan dan menghancurkan. Nah, di sini sedang jamaah sekalian, Syekhul Islam menyebutkan 6 pokok, 6 dasar utama yang harus kita memahaminya, meyakininya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita. Sedang jamaah sekalian, 6 usul ini, 6 pondasi ini disebutkan oleh Syekhul Islam bahwasanya perkara-perkara ini adalah perkara yang jelas, perkara yang gamblang, yang nanti akan kita jelaskan bahwasanya orang-orang awam yang paling susah untuk memahami agama memahami perkara ini.
Kalau disebutkan oleh Syekh, orang-orang yang paling awam yang paham bahasa Arab. Mungkin ada di antara kita itu kan bahasa Arab, Ustaz. Jadi orang Indonesia yang tidak paham. Oleh karena itu, setelah diterjemahkan, setelah dijelaskan dalam bahasa Indonesia, itu adalah perkara yang jelas. Perkara yang orang awam sekalipun dalam agama, kalau dia paham bahasa Indonesia, insya Allah dia akan paham. Ini sedang jamaah sekalian yang harus kita paham. Baik, berkata muallif Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kebiasaan Asy-Syekh dan termasuk para ulama-ulama yang lainnya, membuka risalah beliau, kitab beliau, dengan ucapan basmalah. Para ulama-ulama yang lain demikian juga. Ini dalam rangka mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah dengan nama Allah. Di sini disebutkan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang semua nama-nama Allah kembali kepadanya. Lafdzul jalalah Allah. Jadi kalau disebutkan Al-Qadir, man huwa Al-Qadir, maka jawabannya Allah. Al-Alim, Al-Muhaimin, Al-Ghaffar, kembali kepada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedang jamaah sekalian, Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya kurang lebih sama, diambil dari kata yang mirip, tapi ada perbedaan. Nama Ar-Rahman adalah nama yang mengandung sifat Ar-Rahmah, dan sifat ini lebih luas dan mencakup secara keseluruhan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh makhluknya. Ar-Rahman yang maha pengasih dan maha penyayang, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang aslinya asalnya sama, yang penuh kasih sayang dan rahmat. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala adalah merahmati makhluknya secara keseluruhan dari nama Ar-Rahman. Jadi Allah merahmati orang kafir, Allah merahmati binatang yang paling buas sekalipun, singa atau harimau atau ular. Allah merahmati semut dan binatang yang lebih kecil dari itu. Jadi sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Itulah sehingga orang-orang kafir pun mendapatkan nikmat. Bahkan sebahagian mereka lebih banyak nikmatnya daripada orang-orang Islam. Bahkan dengan nikmat yang banyak itu sebahagian orang Islam magrur dan tertipu sehingga pindah agama. Na'udzubillah min dzalik. Dengan menyatakan, tuh lihat, seandainya Allah tidak sayang kepada orang kafir tidak akan diberi nikmat. Ini menunjukkan ajarannya benar. Na'udzubillah.
Ini karena tidak faham makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, dari nama Ar-Rahim memiliki sifat rahmah, kasih sayang, penyayang, tapi terkhusus kepada orang-orang Islam di dunia dan di akhirat yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat dan kasih sayang ini Allah pilih dari sifat Ar-Rahmah, dari nama Ar-Rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa yang Allah kehendaki. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah Subhanahu wa taala mengazab, menyiksa baik di dunia lebih-lebih di akhirat kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah merahmati siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi dari nama Ar-Rahim artinya Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menyayangi terkhusus kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam hal ini sedang jamaah sekalian, orang-orang yang memeluk agama Islam dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan para sahabat kepada tabi'in, kepada murid-murid mereka, kemudian kepada tabi'in, 3 generasi utama yang mana pada generasi mereka alhamdulillah ajaran Islam masih orisinil, masih asli dari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sedang jamaah sekalian. Kemudian Syekh menyatakan min a'jabil ajaib wa akbaril ayatid dallah ala qudratil malikil ghallab sittati usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadiha lil awam fawqa ma yadhunnu adh-dhannun thumma ba'da hadha ghalita fiha katsirun min adhkiya'il 'alam wa 'uqala'i bani adam illa aqallul qalil. Setelah beliau mengucapkan basmalah untuk tabarruk, minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan sesuatu, misalnya kita mau makan, maka baca basmalah supaya makan kita, aktivitas kita diberkahi oleh Allah. Kalau kita mau menulis, mau membaca dan seterusnya, bacalah basmalah. Nah, di sini beliau setelah baca basmalah supaya apa yang beliau tulis dan apa yang beliau ajarkan dan sampaikan kepada umat semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, min a'jabil ajaib, di antara sesuatu yang paling menakjubkan, yang paling mengherankan, dan sebesar-besar ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala,
sebesar-besar tanda atas kekuasaan Al-Malikil Ghallab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik. Al-Malik atau Al-Malik, yang memiliki kekuasaan mutlak. Kalau manusia misalnya penguasa Palopo, ya khusus di Palopo. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa secara mutlak. Makanya di sini dikatakan oleh Syekh ala qudratil Malik. Kekuasaan, kekuatan, kemampuan Al-Malik. Penguasa, dan penguasa adalah yang memberi siapa yang dikehendaki, yang tidak memberi siapa yang dikehendaki, yang mengadab siapa yang dikehendaki, yang memberi nikmat dan menyayangi siapa yang Allah kehendaki. Secara ringkas, Allah berbuat sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia penguasa. Kita contohkan seseorang memiliki pulpen. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan malikul qalam, pemilik pulpen. Maka pemiliknya berbuat semau-maunya. Dia mau jual, dia mau beri orang lain, dia mau patahkan, urusannya. Ini contoh konkret. Maka sedang jamaah sekalian, Allah Al-Malik, penguasa yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Ghallab. Al-Ghallab, Allah Subhanahu wa taala yang maha bisa berbuat, dan apa yang ingin Allah lakukan bisa semuanya dia taklukkan. Tidak ada yang terhalangi. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Inilah keyakinan umat Islam yang harus dimiliki terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, sittati usul bayyanaha Allah taala bayanan wadiha. 6 usul yang disebutkan oleh beliau, dan kita sudah jelaskan apa makna usul. Jamak dari aslun, pondasi, asas. Kalau dalam bangunan, mayubna alaihi ghairuhu, dan selainnya disebutkan demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an permisalan akan usul ini, pokok ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama." Tidakkah kamu memperhatikan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan? Jadi Allah Subhanahu wa taala di dunia sejak menurunkan firman-Nya memberikan darbul amsal kepada umat supaya litakribil faham, supaya kita bisa faham dengan cepat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan di sini kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang bagus. Dan yang dimaksud di sini adalah kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Kasyajarah thayyibah, seperti pohon yang baik.
asluha, usulnya, pokoknya, pohonnya dari akarnya ke atas, sabit, kokoh, tidak goyang. Maka di sini sedang jamaah sekalian, sittatu usul, 6 pokok, 6 usul, pondasi, asas harus kokoh. Iya, tidak boleh goyang, tidak boleh salah satunya. Iya. Sabit fis sama wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya di langit, menjulang ke langit, dahan-dahannya, pohonnya, semuanya. Nah, kalau bangunan sedang jamaah sekalian ya dindingnya, ya, atapnya dan seterusnya di atas, kemudian pondasinya kokoh. Apapun yang datang insyaallah kuat. Demikian sedang jamaah sekalian. Bayyanahallahu bayanan wadiha. Allah telah menjelaskannya dengan penjelasan yang wadih, yang jelas, lil awam, kepada orang-orang awam. Iya. Lebih daripada apa yang disangka orang-orang yang menyangka, yakni tidak disangka oleh sebagian orang. Permasalahan ini sangat jelas, gamblang. Iya. Tidak samar. Masyarakat tidak paham karena tidak mempelajarinya. Iya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, buktinya banyak yang tidak tahu, Ustaz. Ya karena belum mempelajarinya. Sebagaimana 1 tambah 1 tidak mungkin ditahu kalau belum pelajari. Iya. Tapi orang yang mempelajarinya kok 1 tambah 1 enggak tahu. Iya. Tapi setelah tahu, demikian keadaannya sedang jamaah sekalian. Lil awam, yang paling awam, yang paling tipis pengetahuannya terhadap agama Islam. Iya. Fauqa ma yadunnu dhannun, orang-orang yang suka menyangka, menerka-nerka. Tidak disangka oleh sebagian orang, permasalahan ini sangat gamblang, jelas. Iya. Kemudian kata beliau, "Tsumma ba'da hadza." Akan tetapi setelah ini, setelah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang gamblang, jelas, terang, ghalita fiha katsirum min adzkiya'il alam. Sangat menakjubkan memang. Tapi keliru, bersalah, menyimpang, menyeleweng kebanyakan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang nilainya komlot terus dari awal sampai akhir, dari SD sampai doktora, tidak pernah dibawa 10. Iya. Tapi dalam ini, permasalahan ini, na'udzubillah, salah, menyimpang, menyeleweng. Oleh karena itu sedang jamaah sekalian, katakan oleh beliau sini, wa uqala'i bani Adam, orang-orang yang paling punya akal, yakni paling cerdas. Orang Arab kalau dikatakan anta akil, kamu berakal, yakni lawan majnun, lawan daripada orang gila. Jadi kalau orang Arab menyatakan kepada kita, hal anta akil, itu ejekan kadang. Ya. Apa kau punya akal? Kita kadang juga sudah menerjemahkan. Kalau kita marah kepada orang yang sebenarnya dia paham, kita katakan, kau punya akal? Ya. Ini bukan jawaban dibutuhkan, tapi pengakuan. Ya. Pertanyaan dalam bahasa Indonesia dikatakan pertanyaan retoris. Ya. Tidak butuh jawaban. Bani Adam, jadi orang-orang yang cerdas di kalangan anak cucu Adam, menyimpan dan menyeleweng dari 6 usul ini, 6 pokok ini. Illa
aqallul qalil, kecuali minim, kecuali sedikit yang dapatkan hidayah dan taufik dari nama Ar-Rahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah sekalian, oleh karena itu Syekhul Islam pernah berkata tentang seseorang yang seperti ini, utu zakaan walam yu'tu zakaan, diberi zakat, kecerdasan, kemampuan dalam berpikir, tapi tidak diberi kesucian dalam pemikirannya, sehingga menyeleweng dan menyimpang dari perkara-perkara yang gamblang seperti ini. Dalam perkataan yang lain beliau menyatakan, utu fuhuman walam yu'tu uluman, atau kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Diberi pemahaman, yakni kemampuan memahami sesuatu, tapi tidak diberi ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya memohon dan meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena banyak orang yang diberi ilmu tapi tidak bermanfaat. Bahkan ilmu dinul Islam, pemahaman terhadap agama Islam, tidak bermanfaat baginya karena tidak mengamalkannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kamu memerintahkan manusia berbuat baik sementara kamu lupa dirimu sendiri? Memerintahkan orang salat tapi dia tidak salat. Melarang orang berbuat dosa dan maksiat, tapi dia melakukan dosa dan maksiat tersebut. Demikian sedang jamaah sekalian, ini keadaan umat, kata beliau. Kemudian ringkasan sittah usul ini, yang pertama adalah al-ikhlas. Al-ikhlas wa bayanu diddihi wa huwa syirk. Ikhlas dan penjelasan lawannya, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ijtima' fid din wan nahyu 'anit tafarruqi fih. Perintah untuk bersatu di dalam agama ini, di atas agama Islam, dan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk bercerai-berai padanya. Lihat dari judul ini jelas. Kalau ada orang yang menyatakan saya tidak paham, khawatir bukan orang yang normal. Kemudian yang ketiga, as-sam'u wa ta'ah liulatil amr. Mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Kemudian yang keempat, penjelasan ilmu. Apa itu ilmu? Dan penjelasan ulama, siapa itu yang memiliki ilmu. Nah, kalau ini ada anda paham? Bahkan sudah dibahasa Indonesia kan ilmu. Jadi ilmu itu dari bahasa Arab.
Di kasihan bahasa Indonesia itu miskin. Sedikit kosakatanya. Iya. Wal fiqhi wal fuqaha. Apa itu fikih dan orang-orang yang paham fikih, yaitu fuqaha. Yang paham fikih. Dan penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka. Wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Siapa-siapa yang menyerupai orang alim, fuqaha, padahal tidak termasuk orang alim dan tidak termasuk fuqaha. Apalagi sekarang, ya, dengan teknologi tulisannya masya Allah panjang, dihilangkan copas. Jadi mengesankan, wih hebat sekali penulisnya. Iya, padahal nukilan dari orang lain. Bahasa Arab saja tidak paham penulis ini. Apa yang mencantumkan di akunnya, di medianya. Jadi banyak orang-orang yang di muka bumi ini yang mirip dengan alim dan fuqaha. Kemudian yang kelima, penjelasan siapa mereka wali-wali Allah. Bayan man hum auliyaullah. Siapa itu wali Allah? Ya, kalau tidak salah saya membawakan materi ini dulu suatu daurah. Ya. Siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang keenam, raddus syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil Quran was sunnah. Bantahan syubhat yang dibuat oleh syaitan, yang diletakkan, dipancangkan oleh syaitan di muka bumi ini untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi para syaitan dan para pengikutnya, apa istilahnya? Bahasa kerennya? Afiliasinya. Iya. Benar. Dan para pengikutnya dan anggotanya yang menisbahkan diri kepadanya. Iya. Jadi ini 6 usul. Iya. Adalah usul yang penting dan pokok, utama. Kita mengatakan, dan ini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kebutuhan manusia ini terhadap agama itu lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Jadi kalau hari ini tidak ada beras, tidak ada gas, tapi paham ini, tenang insya Allah. Ya. Apalagi kalau masih makan siang, insya Allah masih tahan sampai besok. Iya. Tapi kalau permasalahan ini salah, waliyadu billah, dan belum taubat, dikhawatirkan masuk ke dalam partai syaitan, golongan syaitan. Jadi ini kita minta perlindungan kepada Allah dari disesatkan terhadap permasalahan yang gamblang ini, yang orang-orang cerdas saja, orang-orang yang zaki, nilainya plus tidak pernah kurang, menyeleweng dan menyimpang. Sebagaimana kata beliau, azkiya al-alam, orang-orang cerdas di dunia. Iya. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam pelajaran ini kita faham, baik yang menjelaskan maupun yang menerima penjelasannya benar dan pemahamannya benar, sehingga kita mendapatkan hidayah dan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sedang jamaah sekalian, al-aslul awal, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah.
wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Mengikhlaskan agama ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wahdahu la syarikalah, hanya milik Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan penjelasan lawannya yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas, orang awam saja kalau kita tanya ikhlas paham sekali. Iya. Maka kalau sudah penjelasan ini lebih paham lagi. Kecuali sedang jamaah sekalian, sebagaimana kita akan jelaskan, orang-orang yang menyimpang dan menyeleweng. Jadi ikhlas yang dimaksud di sini adalah memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Supaya kita bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ikhlas. Jadi dalam amalannya, ibadahnya hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk di sini sebutkan tafsirannya, diantaranya adalah sembelihanku. Iya. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terhadap yang demikian ini, saya adalah orang-orang yang pertama menjadi muslim, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sedang jamaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya, saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala ibadah harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidkan dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifat. Kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan mengatur seluruh alam ini. Ini tauhid rububiyah. Dan dalam permasalahan ini insyaallah semua yakin. Kalau ada yang tidak yakin akan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, berarti lebih rusak pemahamannya daripada orang-orang kafir terdahulu. Karena orang-orang kafir, bahkan Fir'aun, Iblis, yakin akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Inilah yang kebanyakan umat menyimpang dan menyeleweng, yang menjadi titik perselisihan, perbedaan antara para rasul dengan kaumnya. Kemudian mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat, banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya tiada lain supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, saya telah utus seorang rasul pada setiap umat. An i'budullah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan menjauhi tagut, menjauhi segala sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu wahai Muhammad dari seorang rasul, kecuali kami telah wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain sedang jamaah sekalian, yang artinya, maknanya dan kandungannya difahami oleh orang-orang awam sekalipun. Sehingga orang-orang yang berbuat syirik, yang menyelewengkan pemahaman syirik dan tauhid, marah kalau dikatakan kamu musyrik, padahal baru saja dari kuburan. Ini artinya paham apa itu tauhid dan apa itu syirik. Dia akan paham. Makanya dijelaskan oleh di sini wa bayanu diddihi, dan penjelasan lawannya, lawan daripada tauhid, lawan daripada mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia faham sekali firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Makanya kalau dikatakan anta musyrik, kamu musyrik, marah, karena merasa dituduh telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Hanya sedang jamaah sekalian telah membuat kerancuan dan syubhat di tengah-tengah masyarakat, sehingga tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan tauhid. Kesyirikan sedang jamaah sekalian, kita harus takut terhadap dosa yang sangat besar ini. Iya, karena para rasul saja sedang jamaah sekalian itu berlindung dari dosa kesyirikan ini. Oleh karena itu, secara ringkas kita harus memahami terlebih dahulu apa itu dosa syirik dan beberapa pembagiannya. Jangan sampai dia telah melakukan kesyirikan yang sangat besar kemudian ini syirik kecil. Dia telah melakukan kesyirikan
kemudian dia menyatakan ini hanyalah dosa besar. Sedang jamaah sekalian, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nenek moyangnya dosa besar. Salah satu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'u mubiqat, bahkan dia adalah nomor dan ranking pertama di antara 7 dosa-dosa yang membinasakan. Asyirku billah, lawan daripada al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syirik yang pertama adalah syirik besar. Ya. Syirik besar ini adalah dosa kesyirikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Keluar dari agama Islam. Pelakunya sama dengan Yahudi dan Nasara. Kalau tidak berbuat perkara-perkara yang menyebabkan terhapus dosanya ini, tiada lain adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sedang jamaah sekalian adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Nah inilah flow up-nya sedang jamaah sekalian dari sittatu usul ini, harus semangat talabul ilm, pelajari mana ibadah. Jangan sampai saya beribadah kepada selain Allah. Setelah pelajaran ini, pelajari salah satu usul, perincian jenis-jenis ibadah. Pelajari Kitab Tauhid li Syekhul Islam rahimahullah taala. Kemudian yang kedua adalah syirik asgar, syirik kecil. Jadi kita sebutkan di sini sedang jamaah sekalian secara ringkas. Flow up-nya adalah sering menghadiri insyaallah majelis ta'lim. Syirik kecil adalah seluruh amalan, seluruh perbuatan yang mengantarkan melakukan perbuatan syirik besar. Jadi bahaya sedang jamaah sekalian. Jangan menganggap remeh kesyirikan kecil. Perbedaan syirik akbar, kalau syirik akbar kafir orangnya, syirik kecil tidak sampai kafir orangnya, pelakunya. Syirik akbar kalau tidak bertobat masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala diharamkan masuk surga. Artinya neraka selama-lamanya, naudzubillah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya, tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Karena kesyirikan adalah perbuatan kezaliman yang paling besar. Kesyirikan akbar, kesyirikan kecil adalah segala yang mengantarkan kepada syirik besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar."
sesuatu yang paling saya takutkan kepada kalian adalah kesyirikan kecil, syirik asghar. Maka ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasu'ila anhu faqal ar-riya. Maka ditanya beliau, apa itu syirik kecil? Yaitu ar-riya. Dan di antara syirik kecil juga adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan nama dalam sumpahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Demi bapakku, demi ibuku, demi kakekku, dan seterusnya. Dan bersumpah ini asalnya adalah dengan menyebut nama selain Allah adalah syirik kecil, tapi bisa mengantarkan kepada syirik besar. Iya. Yaitu apabila seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah, ya, memiliki keyakinan bahwasanya nama atau sesuatu yang dia sebut itu memiliki keagungan, memiliki kemuliaan yang menyerupai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyerahkan ibadah kepadanya. Jadi ucapannya sama, tapi pelakunya beda. Satunya menyatakan demi fulan, sekedar ucapan, ini syirik kecil. Yang satu menyatakan demi fulan, tapi punya keyakinan. Kalau saya tidak bersumpah bahaya, bisa kualat, bisa celaka, bisa binasa. Makanya memberikan apa? Sesajen, menyembelih untuk selain Allah, memberikan takarrub kepadanya. Coba lihat, asalnya sekedar sumpah biasa, tapi setelah itu sedang jamaah sekalian mengantarkan kepada kesyirikan yang besar, mengantarkan melaksanakan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sedang jamaah sekalian, umat Islam tidak memahami tentang kesyirikan ini dengan baik, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjerumus kepada dosa yang sangat besar ini. Belum lagi kalau kita masuk sedang jamaah sekalian kepada syirik al-khafi, yang tersembunyi. Dan ini bisa masuk syirik besar dan syirik asghar. Iya. Ada syirik yang tidak nampak tapi dia khafi, tersembunyi, tapi dia masuk ke dalam syirik besar. Ya, tersembunyi perbuatannya, tapi keyakinannya na'udzubillah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, bapak tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari dosa ini. Apa doa beliau? Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya. Coba lihat, beliau memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan, padahal diberi gelar bapak tauhid, orang yang paling bertauhid, menjadi contoh teladan para nabi setelah beliau. Jadi jangan merasa aman, ikhwah, akhwat, jamaah sekalian, dari dosa syirik ini. Iya. Wajnubni wa baniya, dan anak-anak keturunan, an na'budal asnam, jangan sampai saya menyembah patung. Coba lihat, ada orang sekarang, saya enggak mungkin ada lagi syirik, enggak ada lagi patung.
Sekarang banyak patung. Tapi belum disembah oleh sebagian orang dan telah disembah oleh kebanyakan orang. Mungkin di tempat kita patung-patung yang ada belum disembah. Na'udzubillah. Sedang jamaah sekalian, setelah generasi ini hilang, setelah habis ini generasi, kemudian patungnya masih ada yang biayanya 2M besar, tidak menutup kemungkinan anak-anak cucu kita na'udzubillah menyembah patung itu. Sebagaimana kejadian pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Asalnya gambarannya hanya sekedar fotonya atau lukisannya di sudut-sudut tempat ibadah mereka untuk mengenang, mengingat jasa-jasa gurunya. Tapi setelah habis generasi, keturunannya menyatakan tidak mungkin guru-guru kita ini tidak punya sesuatu, pasti ada kekuatan gaib. Coba lihat, tidak mungkin dipasang di sini kecuali punya kelebihan. Maka terus berlanjut sehingga menyembah patung-patung itu. Di sini wajnubni, coba lihat, jauhkan saya. Kalau kita terjemahkan yaitu wajnubni, kalau bahasa Arab janib, jadikan saya di suatu sisi dan menyembah berhala itu di sisi lain. Beda kalau hanya sekedar halangi saya berbuat syirik. Jadi betul-betul di sini maknanya, ya Allah jauhkan saya, syirik di sisi lain, saya di sisi lain. Ini makna yang kuat dalam bahasa Arab. Kalau hanya sekedar jauhkan, ba'id nih, atau halangi saya dan seterusnya, ini dibawanya daripada katakan wajnubni. Jadi doa yang betul-betul mengharapkan kita supaya jauh daripada kesyirikan. Dan sedang jamaah sekalian, ada ucapan Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah. Beliau menyatakan, saya mendapati 30 orang sahabat, semuanya takut kenifakan, kemunafikan pada dirinya. Coba lihat sedang jamaah sekalian, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam takut jangan sampai ada kemunafikan. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Apa yang terjadi pada beliau sedang jamaah sekalian? Beliau datang kepada Hudzaifah ibn Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memegang rahasia beliau, sahibus sir lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapat wahyu, catatan blacklist siapa orang-orang munafik. Jadi tidak ada di Kapolres, tidak ada. Sekarang tidak ada lagi. Di zaman Nabi, Nabi dapat wahyu. Adapun setelah meninggalnya Nabi, orang-orang munafik dengan kemunafikan akbar tidak diketahui. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada beliau. Beliau menyatakan, unsyidukallah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman samma minal munafiqin. Ini beliau meminta, unsyidukallah, beliau ingin meminta sekali kepada Hudzaifah ibnul Yaman, saya menginginkan sekali kepadamu, bersumpah. Beliau bertanya, apakah saya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang yang disebut oleh Nabi sebagai munafik? Coba lihat sedang jamaah sekalian. Sekarang banyak orang yang menyatakan, saya aman. Sudah ngaji 20 tahun. Tidak ada jaminan sedang jamaah sekalian. Sehingga meremehkan yang baru ngaji 1 tahun. Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah merasa aman
dari makar Allah, dari disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari menyeleweng dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang merasa aman kecuali orang-orang yang merugi, sedang jamaah sekalian. Oleh karena itu, sedang jamaah sekalian, iya, kita harus introspeksi diri dan senantiasa muhasabah terhadap diri kita, sedang jamaah sekalian, terhadap usul yang pertama ini. Apakah saya sudah mentauhidkan Allah, dan apakah saya sudah jauh dari kesyirikan? Kemudian beliau menyatakan wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl, dan kebanyakan Al-Qur'an, isi kandungan Al-Qur'an menjelaskan pokok yang pertama ini. Min wujuhin syattah, dari berbagai sisi, dari berbagai sudut. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bacakan ayat-ayatnya. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semakna dengan ayat yang pertama, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni. Inna Allah la yaghfir ayyushraka bihi, tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Harramallahu alaihi al-jannah, diharamkan masuk surga. Iya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain daripada dosa kesyirikan, yakni syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, bi kalamin yafhamuhu abladul ammah, yang dipahami oleh orang-orang awam yang paling susah dalam memahami, paling minim pemahamannya. Yang penting bukan orang gila, ya, kita sebutkan tadi. Yang penting bukan orang stres atau orang yang apalagi yang semisal dengannya, depresi, paham ini, tidak mungkin tidak paham ayat-ayat yang telah kita bacakan. Thumma lamma sara ala aktsaril ummah ma sara adhara lahum asy-syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin wat taqsir fi huquqihim. Kemudian sedang jamaah sekalian, lamma sara ala aktsaril ummah ma sara, kemudian setelah terjadi sesuatu yang banyak di tengah-tengah umat. Apa yang terjadi? Kita lihat sekarang, sedang jamaah sekalian, ya, terbalik keadaan. Yang asalnya permasalahan ini adalah suatu yang jelas, gamblang, terang, tidak ada kesamaran, jali. Apa itu ikhlas? Menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukannya. Apa itu syirik? Menyembah selainnya. Azhara lahumus syaitan, dinampakkan kepada mereka ini, ya, oleh syaitan kepada umat ini. Syaitan minal ins wa syaitan minal jin. Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Tapi jangan ketemu orang yang seperti itu kemudian ya syaitan, jangan, ya. Ya. Sebagian ikhwah kita yang semangat melihat orang berbuat dosa sampai memberikan lakab, ya syaitan, undur haulai syayatin. Ingat, lihat sana syaitan. Sebagaimana orang-orang yang tidak paham apa itu definisi togut, melihat polisi togut, melihat tentara togut, naudzubillah, tidak paham apa itu togut. Ternyata pemahamannya dulu, ini saya dengar ucapan, sering saya dengar ucapan ini tahun 1992.
Ya. Satu belajar pada orang-orang yang salah pemahamannya dalam pemahaman togut. Apa itu togut? Ternyata pemahamannya togut itu adalah pemerintah. Na'udzubillah. Dari RT, padahal bapaknya RT, sampai Presiden Soeharto, semoga Allah mengampuni beliau, itu togut. Jadi seluruh apa tadi afiliasi ya, al-muhim semuanya togut. Na'udzubillah. Iya. Karena dia punya pemahaman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, maka mereka orang kafir. Dia tidak baca ayat lain, fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul kafirun. Ada perincian, ada pembagian siapa yang kafir dan siapa yang tidak kafir. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, kekafiran itu ada dua, kufur akbar dan kufur duna kufur. Kufur kecil yang sampai orangnya tidak kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia berhukum terhadap hukum selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kufur kalau dia menyatakan hukum ini lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah, dan seterusnya semisal dengan makna itu. Ternyata pemahaman ini, sedang jamaah sekalian, sangat keliru dan sangat salah. Nah, dinampakkan di tengah-tengah umat apa itu ikhlas. Dibalik ikhlas itu, sedang jamaah sekalian, yaitu menurut dia adalah fi surah tanaqqusis salihin wa taksir fi hukukihim, yaitu dia anggap ekstrim memahami meremehkan hak-haknya orang soleh. Meremehkan hak-haknya orang-orang yang soleh. Jadi tidak memuliakan mereka sebagaimana yang mereka inginkan. Yaitu, sedang jamaah sekalian, menurut mereka, di antaranya kalau kita tidak meminta dan memohon kepada orang-orang soleh, berarti belum ikhlas. Kalau tidak berdoa kepada mereka, tidak ikhlas. Ini sedang jamaah sekalian. Jadi dia gambarkan orang yang sini katakan wa adhara lahumus syaitan billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Dia gambarkan bahwasanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam hal mahabbah as-salihin wa atba'ihim, mencintai orang-orang soleh dan pengikut-pengikut mereka. Maknanya ini, sedang jamaah sekalian, siapa yang tidak mencintai orang-orang soleh dan para pengikutnya, maka mereka musyrik. Kecintaan menurut pemahaman mereka. Kalau cinta kepada orang-orang soleh berarti berdoa kepadanya, bertabarruk kepadanya, ekstrim dalam memuliakan mereka. Jadi dia balik, sedang jamaah sekalian. Dia putar kenyataan yang ada. Makanya nanti, sedang jamaah sekalian, akan dijelaskan siapa yang merasa bahwasanya dia itu alim, padahal orang yang menyerupai alim. Inilah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dia menampakkan kesyirikan itu fi surah mahabbah as-salihin wa atba'ihim, mencintai orang-orang soleh dan para pengikut-pengikut mereka. Ini, sedang jamaah sekalian, kita mengakui orang-orang soleh, orang-orang baik, mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, tabi'in dan tabi'in,
para ulama-ulama yang mengikuti mereka. Akan tetapi kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian terlampau memuji dan menyanjung-nyanjung saya sebagaimana orang-orang Nasara terlalu ekstrim memuji dan menyanjung Isa ibn Maryam alaihi salam. Innama ana abdun, innama ana abdullahi wa rasul. Saya hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Faqulu abdullahi wa rasul. Saya hanyalah seorang hamba dan Rasul Allah. Maka ucapkan tentang saya hamba Allah dan Rasulnya. Orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam dengan menyatakan dia anak Allah. Siapa yang tidak bilang anak Allah berarti musyrik, dosa, salah. Yang dianjurkan oleh kita, oleh agama kita, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in memuliakan orang-orang saleh. Memposisikan mereka pada posisinya. Menempatkan mereka pada tempatnya. Para sahabat kita hargai dan kita muliakan, beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Kita memberikan hak-hak mereka. Cintai mereka, bahkan kecintaan kepada para sahabat adalah sesuatu yang wajib. Siapa yang tidak mencintai para sahabat maka mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah diridai oleh Allah, masa kita tidak meridai mereka? Makanya sedang jamaah sekalian, sungguh parah kekafiran orang-orang Syiah yang mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, mereka menampakkan sebagai orang alim di dunia. Bahkan sebagian umat sudah terkecoh, tertipu dengan penampilan orang-orang Syiah Rafidhah. Alim, ulama, padahal mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebaliknya lagi yang memuliakan, terlalu memuliakan sehingga menyembah orang-orang soleh, berdoa kepada orang-orang soleh. Sebagaimana dikatakan di sini, ya, para syaitan menampakkan siapa yang tidak mencintai orang-orang soleh dan pengikutnya maka mereka syirik, mereka musyrik. Ya. Jadi tauhid dibalik sedang jamaah sekalian. Sebagaimana dinampakkan oleh mereka, salah satu ya perbuatan mereka dalam memuliakan orang-orang soleh, menjadikan apa? Sebagai perantara. Ya. Sebagai wasilah bainahum wa bainallah. Perantara antara diri dia, antara manusia ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang tidak demikian, maka dia musyrik. Jadi dia sedang jamaah sekalian menganggap bahwasanya orang-orang saleh itu perantara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mau berdoa tidak boleh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau berdoa kepada Allah ini lancang kepada orang soleh. Sebagaimana kalau kita mau meminta kepada siapa presiden sekarang? Pak Jokowi. Kalau kamu langsung kepada Pak Jokowi, lancang kepada Pak Wali Kota Palopo. Minta kepadanya, nanti dia mintakan kepada Pak Presiden atau Pak Gubernur lah, ya.
Jadi dia menganggap mereka adalah wasilah, orang yang kita muliakan. Kita jadikan mereka perantara, ya, antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia istighatsah kepada mereka, ya. Sehingga menjadikan mereka, ya, wasilah antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta, ya, kepada mereka supaya nanti dia yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyatakan, ya, Syekh menyampaikan di sini subhatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, anta tatanaqqas al-awliya, kamu menganggap remeh wali-wali Allah. Ya. Haula al-awliya qadruhum indana an nujillahum wa nahtarimahum wa nahtifa bi asma'ihim. Kita memuliakan mereka, mereka agung, mereka mulia. Di sisi kami mereka adalah orang-orang yang mulia. Maka kami berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama mereka. Na'udzubillah. Iya. Hadza qadruhum. Ini kemuliaan mereka. Fa anta tatanaqqasum, kamu meremehkan mereka. Wala na'tarif bi fadlihim. Hakadha yaqulun li du'a tauhid. Kata dia, ya, kamu tidak menghormati kemuliaan mereka. Ini ucapan orang-orang anak buahnya para syaitan dan kelompoknya. Iya. Dia menyatakan ini adalah meremehkan mereka. Kamu tidak mengakui keutamaan wali-wali Allah. Kamu tidak mengakui keutamaan Nabi. Bayangkan Nabi. Kami ini memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami banyak dosa, banyak maksiat. Doa kami tidak didengar oleh Allah. Nah, sudah salah lagi. Jadi kesalahan melahirkan kesalahan. Coba lihat, doa kami tidak didengar oleh Allah. Berarti dianggap Allah tuli. Naudzubillah. Padahal Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada saya akan kabulkan doamu. Ini dia, ya, kalau kau berdoa kepada Allah sebut nama kami. Coba lihat. Ya. Tawassul, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tafsirkan firman Allah, ya bataguna ila rabbihimul wasilah. Dia berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya, para wali-wali ini, para nabi, para rasul dan orang-orang soleh kepada Rabbnya, yaitu dengan al-wasilah. Padahal makna al-wasilah di sini para ahli tafsir, Ibnu Katsir dan yang lainnya, mulai dari para sahabat dan seterusnya, al-wasilah di sini maksudnya adalah al-qurb wa taqarrub ila Allah. Bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa jawabannya. Kata Syekh, nahnu nuhibbus salihin. Kami mencintai orang-orang soleh. Wa nuhibbu awliya Allah, dan kami memuliakan wali-wali Allah. Kami loyal kepada mereka, ya. Kami menghargai dan memuliakan mereka. Walakin la nuti'uhum syai'an min haqqir Rabbi Subhanahu wa ta'ala. Tapi kami tidak mentaati mereka. Kami tidak memuliakan mereka dengan mengambil hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak memberikan mereka hak yang bukan haknya. Ad-du'a hak Allah. Kamu jangan berdoa kepadanya. Ibadah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hak tunggal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki hak ini kecuali Allah. Kata Syekh, kami memberikan haknya sebagai orang-orang soleh, tapi kami tidak mentaati mereka dengan sesuatu yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Wala nu'tihim syai'an minal ibadah, kami tidak memberi mereka suatu peribadatan.
Kalau memuliakan wali-walinya, ambil kambing sembelih dekat kuburannya. Baik. Ambil sesuatu. Iya. Untuk bertakarrub kepadanya, sementara takarrub ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah, hak tunggal Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedang jamaah sekalian. Ini coba lihat kerancuan dalam memahami agama. Ya. Kemudian kata beliau, li'annaha laysat haqqan lahum, karena hak ini bukan hak mereka. Ya. Wa hum la yardawna bihadza, dan para wali-wali Allah ini yang nanti akan kita sebutkan siapa itu wali Allah. Mereka adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan derajat dan tingkatan. Apalagi ada yang berdoa kepada mereka yang dianggap wali padahal wali syaitan. Semasa hidupnya tidak pernah sholat, kemudian disembelih kambing di sisi kuburannya, berdoa kepadanya, meminta kepadanya dan seterusnya. Wala yardawna bi annahum yud'auna ma'allah wa yustaghatsu bihim fis syada'id, dan mereka sedang jamaah sekalian tidak ridha. Kata Syekh, mereka tidak ridha untuk kita berdoa dan menyeru kepadanya di samping berdoa dan istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara pada saat kita kesempitan, kesusahan, kesulitan. Jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedang jamaah sekalian, kerancuan dalam berpikir, syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh tauhid yang menyatakan tauhid syirik, syirik tauhid. Coba lihat di sini. Kalau kamu berdoa kepada Allah langsung kamu syirik. Naudzubillah. Tapi kalau kita melalui perantara, itulah tauhid. Kamu lancang kepada Allah kalau minta langsung kepada Allah. Tidak diterima dan tidak dikabulkan permohonanmu. Makanya minta kepada Nabi, nanti Nabi doakan kamu kepada Allah. Minta kepada guru kita, ya, nanti dia yang doakan kepada Allah. Adapun sewaktu masih hidup, ini tawassul yang masih dibolehkan. Suatu saat Nabi masih hidup, sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoa supaya turun hujan. Ini boleh. Iya. Itu pun sedang jamaah sekalian, tidak boleh kita melampaui batas dalam hal ini, sehingga punya keyakinan kalau bukan dia yang berdoa, kalau saya berdoa tidak dikabulkan. Jangan. Ini bahaya, menjadikan seorang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedang jamaah sekalian, yang pertama, yang sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang paling inti dan paling pokok untuk kita pahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk kita bisa memahami ini dengan baik. Dan sudah disebutkan oleh Syekh, ini adalah sesuatu yang sangat mudah dipahami oleh orang yang paling susah sedikit pun dalam memahami agama. Maka kalau tidak faham, insyaallah perinciannya saja. Adapun secara globalnya insyaallah faham apa itu tauhid dan apa itu syirik. Maka kalau belum paham jenis-jenis ibadah, mari kita flow up talabul ilm, menuntut ilmu supaya kita sebutkan, supaya mendapatkan penjelasan mana jenis-jenis ibadah. Di antaranya doa. Doa adalah ibadah. Dan ini yang tidak dipahami oleh sebagian umat, sehingga datang ke Masjid Nabawi, datang berdoa kepada kuburan Nabi, ya Rasulullah. Penutup, ada orang yang berdoa. Suatu saya masih di sana tahun 99, ada teman yang jaga kuburan bersama polisi. Ada 3 surat yang dilempar masuk ke kuburan Nabi. Surat pertama, anak muda yang mau eptanas. Ya Rasulullah, beri saya nilai, luluskan saya dengan nilai yang baik. Coba lihat. Nanti Nabi yang doakan dia kepada Allah. Ini sebagian mereka. Satunya berdoa, ya Allah, surat kedua, jodohkan saya dengan laki-laki yang baik-baik, berarti cewek ini. Ya Rasulullah, berdoa kepada Nabi. Yang terakhir, surat di dalamnya ada uang 2 lembar yang masih gambarnya Presiden Soeharto itu waktu.
"Ya Rasulullah, berkahi uang saya ini." Dia tahu syirik itu adalah dosa besar, tapi tidak paham bahwasanya perbuatan yang dia lakukan ini adalah doa, membuat perantara yang merupakan kesyirikan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka pada saat ditegur, ya, berdoa kepadanya, apa dia bilang? Kami hanya liqarribuna ilallahi zulfa, supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Jadi saya tidak bisa dekat, mereka yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini kesyirikan, bahkan awal daripada kesyirikan dari zaman dahulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Maka sedang jamaah sekalian, penjelasan ini harus betul-betul kita pahami, ya. Mana tauhid, mana kesyirikan, mana jenis-jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umat hanya paham ibadah itu sebatas rukun Islam, salat, puasa, zakat dan haji dan seterusnya. Bahkan yang pertama, la ilaha illallah, dia lupakan. Nah, intinya di situ. Pondasinya di situ. Syahadatain, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Demikian sedang jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekeliruan itu kekhilafan saya atau godaan syaitan, laknatullah alaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, apa materinya Ustaz? Di mana? Namanya? Apa bagus itu? Ustaz. Apa di situ? Umum. Hah? Umum rata-rata masyarakat awam. Ya? Orang-orang awam. Kalau masih materi? Tidak, pasti ada. umum. Masalah tidak saja. Kepada ikhwah sekalian, insyaallah sebentar ba'da maghrib ada tausiah umum oleh Al-Ustaz Nasr bin Abdul Karim di Masjid Nurul Yakin, ya, di Jalan BTN Merdeka belakang kantor PLN. Pembahasan seputar akidah. Jadi diharapkan ikhwah sekalian untuk bisa melanjutkan ke sana ba'da maghrib, ada tausiah umum, ya. Masjid Nurul Yakin BTN Merdeka. Baik. Kemudian untuk besok jam 9 pagi dimulai sesi yang kedua. Jadi dimohon ini jam 9-nya waktu Palopo, ya. Jadi bisa hadir lebih awal, jangan seperti tadi ustaznya sudah datang tapi masih banyak yang belum datang. Jadi kita harapkan besok bisa hadir lebih awal supaya materinya juga bisa tepat waktu karena panjang pembahasannya ini, ya. Demikian. Kemudian kalau masih ada yang belum dapat matannya, tolong dilapor ke panitia, nanti masih ada matannya di sana, kami kasihkan nanti materinya, ya. Tapi itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.